Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV. Nah, bagi kamu yang sudah klik video ini, kemungkinan kamu penasaran ya, apa ini? Bentuknya seperti pulpen. Nah, dan fungsinya untuk apa aja? Ya, seperti ini ya bentuknya. Nah, mungkin kamu ada yang baru kali ini lihat. Sebenarnya saya juga baru pertama kali punya ini. Dan fungsinya sangat banyak sekali. Nah, ini beberapa fungsi yang saya temukan pada bahan ini. Nah, salah satunya adalah untuk memotong dari jalur PCB seperti ini ya. Ini ketika kita ingin memotong jalur, itu bisa kita gunakan ini. Ini sangat mudah sekali. Meskipun kelihatannya cuma sepele ya, ini cuma lancip biasa dan ini enggak tajam ini. Nah, kalau terkena tangan juga enggak terlalu sakit ya, tidak seperti silet ataupun pisau, kan tetapi ini sangat tajam sekali. Nah, kita coba praktekkan ya. Ini misalkan kita pengen memotong jalur ini, tinggal kita seperti ini, kita tekan sambil kita tarik. Nah, dua kali dia sudah terpotong tadi ya. Nih kelihatan ya. Nah, jadi ini sangat tajam sekali ini. Nah, ini bisa juga kita gunakan untuk mengupas dari jalurnya. Kalau kita pengen solder itu biasanya kita akan membuka seperti ini, catnya akan kita hilangkan seperti ini ya. Nah, ini nah, dan ini sangat tajam sekali, sangat mudah untuk menghilangkan catnya atau lapisan dari PCB. Nah, ini sudah bersih ya. Nah, itu salah satu fungsinya, dan masih ada fungsi lain kan kita praktekkan. Nah, ini untuk mengupas dari jalur PCB. Nah, di sini akan kita praktekkan lagi. Ini tadi fungsi satu ya. Oke, yang kedua, di sini bisa kita gunakan untuk menjadi alat penanda dari sendok ya. Daripada kita menyuruh orang untuk menulis di sini, biasanya kan ada biayanya ya. Nah, kita bisa nulis sendiri di sini. Nah, coba kita praktekkan. Nah, oke. Nah, di sini tinggal kita tulis saja. Misalkan Dokter Lampu atau huruf saja ya, yang mudah. Misalkan A ya, tinggal tulis A saja seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, bagi yang lebih kreatif, lebih telaten ya, itu bisa kita kerik-kerik seperti ini. Nah, ini sangat tajam sekali. Meskipun ini bahannya kuat ya, ini besi biasa, tapi sudah bisa. Kalau ini, nah ini biasa saya gunakan untuk menandai juga, tapi masih bagusan yang ini. Ini baru beli di online shop. Ini harganya kisaran kalau nggak 10.000 ya 15.000 ini. Jadi lumayan murah. Kalau kita pakai besi seperti ini, nah ini nggak apa ya, agak kuat tapi kurang apa ya, kurang dalam ya. Ini sudah saya tekan ya, ini dia ndak melukai sama sekali, cuma sedikit tergores. Tapi kalau ini, nah kita coba. Nah, ini saya tekan langsung dia dalam, ini nancepnya ini. Nah, sangat dalam. Nah, kita tes lagi kekuatan dari ini pensilnya ini. Nah, kita coba di, nah ini, kalau ini kan tembaga ya. Saya biasanya juga menggunakan ini untuk memotong dari ini.
tinggal kita garis sesuai ininya. Seperti ini, tadi juga pakai ini. Nah, jadi sangat mudah kalau pakai ini. Nah, kita coba ya. Nah, ini saya tekan 1 kali dan hasilnya sudah seperti ini. Nah, dia langsung nancep dalam ini. Nah, sangat dalam ya, jadi sangat bagus kita gunakan untuk memotong PCB ya, bisa digunakan untuk potong PCB. Kemudian kita tes di sini. Ini baja ya, ini ya. Ini baja, kita tes pakai ini. Nah, ini tadi. Kalau yang ini, yang tembaga ini kan dia lunak ya, kuat, jadi ini bisa melukai. Nah, seperti ini. Tapi kalau ini kan bener-bener keras. Nah, meskipun dia masih bisa terluka ya. Nah, ini yang terluka masih catnya. Kalau ini sudah bersih, nah, dan dia hasilnya seperti ini. Kalau kita ini saya tekankan ya, saya tekan, nah, dia nggak luka, malah ini yang ini malah berkurang ini lancipnya ini. Tapi kalau kita pakai ini, nah, kita coba ya. Nah, langsung ini langsung, nah ini kita gini kan nggak hilang. Ini masih belum saya tekan. Kalau saya tekan hasilnya seperti ini. Coba saya tekan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa? Kalau di besi itu kita bisa menggunakan alat ini untuk menggaris ya. Menggaris misalkan plat ya. Plat atau siku baja itu kita garis menggunakan ini sebelum kita pakai apa namanya, kalau di sini beji namanya ya, alat untuk gerinda ya, gerinda bahasa Indonesianya. Gerinda alat untuk memotong dari plat ataupun baja baja galvalum atau apa, itu kita bisa menggunakan ini sebagai pensilnya daripada kita pakai spidol ya. Spidol kadang kering dan kadang kalau spidolnya nggak permanen, biasanya kan dia akan terhapus ya. Tapi kalau kita pakai ini, nah, pakai ini misalkan kita ini plat ya, kita gunakan ini untuk menggaris sebelum kita potong. Misalnya kita ukur, nah, kita gunakan untuk menggaris. Hasilnya seperti ini. Nah, dia akan apa namanya ini ya, tergores dalam ini ya. Ini nggak bisa kita hilangkan karena dia sudah, besinya sudah berkurang ini ya. Nah, ini tadi saya tes ya. Ini baja asli, ini sangat keras kan, tapi mampu dipotong atau mampu digores dengan alat ini. Nah, ini misalkan cutter ini kan baja juga ini. Coba kita gores. Nah, cutter mampu menggores ini. Nah, tapi enggak sampai dalam. Nah, tapi kalau kita balik ya, kita balik ini, kita gunakan untuk menggores cutter. Kita coba, nggak bisa ini lur. Nah, karena dia lebih keras, ini besinya lebih keras cutter daripada yang ini, jadi kandungan bajanya itu lebih banyak ini. Nah, coba kita tarungkan antara cutter dengan ini, dengan pena tadi ya, apakah dia mampu menembus cutter. Kita coba. Nah, biarpun dia cutter keras, nah, dia tertembus ya ini. Nah, tertembus lumayan dalam. Nah, ini saya coba saya kruk-krukan di sini. Nah, ini sudah terluka ini cutternya. Nah, pertanda kalau bahan ini lebih kuat daripada cutter ya, kuat ini daripada cutter.
kita coba lagi. Di sini kita tes-tes saja ini videonya. Untuk fungsi-fungsi lain bisa kamu cari-cari sendiri sesuai kebutuhan ya. Nah, ini coba kita gunakan cutter untuk melukai kaca ini ya. Nah, dia nggak terlukai, kacanya cuma tergores sedikit. Nah, ini tergores sedikit ya. Kalau ini coba kita gunakan di kaca ya. Kita gunakan untuk nulis misalkan gini. Nah, dia sangat tajam ini lur. Biarpun dia kaca, dia terluka ini, kena ini. Nah, kalau biasanya kalau besinya nggak kuat, itu biasanya cuma gelinding-gelinding saja ya. Ini kita bikin angka 2 di sini, dan dia bisa ya. Nah, ini bisa. Kalau besi biasa bukan baja, dia nggak akan kuat. Nah, cuma apa namanya, licin ya. Nah, cuma licin, nah, hilang lagi. Nah, seperti itu. Karena ini cutter, jadi dia bisa melukai juga. Ini cutter melukai, tapi ya nggak setajam yang ini tadi. Kalau ini kan cuma kita ginikan aja kan, nah, dia sudah terluka ini. Ini padahal nggak neken banget ini ya, cuma gini aja, nah, sudah terluka. Gini, nah, sudah terluka ini. Cuma nggak terlalu terkan ini. Nah, gini aja cuma sudah terluka ini. Jadi ini sangat kuat dan sangat tajam ya. Nah, ini stainless ya, stainless. Yang terakhir kita tes. Ini kalau pakai besi biasa, dia hasilnya seperti itu. Nah, bisa kita hilangkan ya. Ini di sini ya. Di sini nggak bisa ya, nggak kuat nembus kan. Tapi kalau ini, nah ini neken gini aja, nah ini nggak ada tekanan saja sudah, iya, sudah ini ada bekasnya dan tidak bisa hilang. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menulis ini biar nggak tertukar ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, Dokter Lampu TV ya. Nah, misalnya gini. Nah, ini sudah nggak bisa hilang karena sudah terluka di sini ya. Mantap sekali lur. Nah, ini sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan ya. Kenapa kok bisa keras, kok bisa melukai semua macam bahan ya, mulai dari yang enggak pati keras sampai yang keras. Ini juga sangat keras ini ya. Ini juga bisa langsung ini. Kenapa kok bisa melukai semuanya? Ini sebabnya karena dia bahannya ini tungsten ini lur. Ada tungstennya. Kita lihat di bagian ujung ya. Ini ujungnya. Kita lihat. Nah, yang di sini besi biasa, kemudian yang di sini ada semacam kuningan ya ini. Nah, yang di ujungnya ini adalah bahan tungsten. Nah, kita tahu bahan terkeras di bumi ini ya, tungsten ini paling keras ya. Dan memang terbukti ketika bahan paling keras ini diadu dengan bahan-bahan lain, misalkan yang baja tadi seperti cutter ini, nah, dia bisa terluka ya cutternya, karena memang adu antara bahan ya, beradu ini memang
yang terluka itu yang pastinya lebih lunak daripada yang melukai. Nah, ini dia sangat tajam ini. Digunakan aja sudah terluka ya. Ini padahal cutter bahannya paling bagus biasanya ya. Cutter itu bahannya baja. Ya, sudah bisa terluka seperti ini. Nah, itulah penyebabnya. Jadi memang bahan tungstennya ini, kalau tidak salah di lampu pijar itu juga tungsten ya, itu kawatnya ya. Lampu LHE itu ada kawat tungstennya. Ya, inilah penyebabnya kenapa kok semua bahan bisa dilukai. Nah, apalagi kuku manusia ini lebih mudah untuk luka lagi nih. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa kita bagikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat ya. Nah, untuk bagi yang pengen beli, cari saja di online shop, banyak sekali ini yang jual. Nah, pena tungsten kalau nggak salah namanya, bisa kamu cari. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya.